Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3B, Prodi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital akan memaparkan praktikum percobaan 5 mata kuliah Sistem Komunikasi Video dan Televisi Siaran, yaitu pengukuran sinyal pattern horizontal bar. Tujuan dari praktikum percobaan 5 yaitu untuk memahami sinyal informasi pembentukan gambar, mengukur sinyal informasi video komposit gambar vertikal bar, menentukan parameter jumlah garis horizontal sinyal video komposit, dan menentukan parameter sinyal osiloskop untuk gambar display vertikal bar. Diagram percobaan 5 dapat dilihat dalam video animasi ini. Terdapat beberapa alat, kabel, dan juga konektor yang digunakan dalam percobaan 5. Yang pertama, laptop. Yang kedua, osiloskop. Kabel penghubung HDMI to HDMI, kabel penghubung BNC to BNC, konverter HDMI to AV, konektor T, 2 RCA, dan televisi. Pada prosedur percobaan, yang pertama, siapkan peralatan yang digunakan. Yang pertama, terdapat televisi yang digunakan untuk menampilkan gambar untuk sinyal yang dibutuhkan oleh osiloskop. Yang kedua, osiloskop yaitu alat ukur elektronika yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik yang didapat dari gambar yang ditampilkan oleh televisi. Selanjutnya, konverter HDMI to AV, laptop, 2 RCA, dan konektor T. RCA berguna untuk menyambungkan kabel BNC, lalu konektor T berguna untuk menyambungkan kabel BNC yang telah tersambung RCA dari osiloskop dan juga untuk menyambungkan ke televisi, kabel HDMI, dan yang terakhir yaitu kabel penghubung BNC to BNC, yaitu konektor yang digunakan sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat televisi dan konverter HDMI. Selanjutnya, kita melakukan langkah percobaan praktikum. Yang pertama, ambil kabel HDMI dengan konverter HDMI to AV, lalu sambungkan kabelnya. Setelah itu, sambungkan ujung HDMI dengan laptop. Lalu, ambil satu kabel BNC to BNC yang disambungkan dengan konektor T. Bagian ujung BNC satunya disambungkan dengan RCA, lalu dipasangkan ke konverter HDMI yang telah terpasang HDMI sebelumnya. Ambil bagian BNC yang tersambung dengan konverter T, lalu sambungkan kabel BNC yang satunya ke konverter tersebut. Lalu ujung T sambungkan dengan RCA. Selanjutnya, konverter T yang telah terpasang RCA kita sambungkan ke televisi di bagian video yang berwarna kuning. Setelah itu, pasangkan bagian kabel BNC ke osiloskop channel 1 seperti di video. Lalu, sambungkan kabel power ke osiloskop untuk memberi daya pada osiloskop. Dan sambungkan ke stop kontak. Lalu, hidupkan osiloskop dengan menekan tombol pada bagian kiri bawah osiloskop. Tunggu puting layar osiloskop hingga menampilkan gambar sinyal bergaris kuning. Selanjutnya, nyalakan televisi. Setelah layar televisi hidup, buka file gambar yang akan ditampilkan pada televisi. Di sini, kami melakukan percobaan 5 yang memiliki model gambar garis-garis horizontal.
Selanjutnya, kita lihat pada osiloskop untuk mengecek sinyal yang ditampilkan. Pertama, kita klik auto set untuk mengatur sinyal, lalu atur time diff-nya menjadi 10 mikrosecond untuk menampilkan scanning horizontal. Setelah itu, jangan lupa untuk mengambil capture hasil sinyalnya, dan kita atur lagi time per diff-nya ke 25 milisecond untuk menampilkan sinyal scanning vertikal. Pada hasil percobaan, terdapat hasil periode frame scanning vertikal dan horizontal. Juga terdapat hasil capture frame horizontal membentuk titik putih dan background abu-abu layar osiloskop. Hal yang perlu diperhatikan pada percobaan yaitu periode time per diff dan juga hold per diff yang ditunjukkan pada video dengan tanda panah berwarna oranye dan biru. Panjang sinyal pemayaran vertikal yang merupakan deretan sinyal horizontal pada gambar di atas adalah 20 mikrosecond. Hasil scanning vertikal pada frekuensi pemutaran 20 mikrosecond berarti bahwa proses scanning vertikal dari atas ke bawah memakan waktu sekitar 20 milidetik untuk setiap siklusnya. Dalam 1 detik, monitor akan melakukan proses scanning vertikal sebanyak 50 kali, yaitu dari perhitungan 1000 milisecond per 20 milisecond. Gambar ini menunjukkan periode sinyal horizontal yang terdiri dari pemayaran dan pengosongan sinyal horizontal sebesar 64 mikrosecond. Setiap scanning vertikal, ganjil dan genap terdiri dari garis horizontal sejumlah 312,5 garis. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan deretan sinyal horizontal pada tampilan vertikal dibagi periode scanning horizontal, yaitu 20.000 mikrosecond dibagi 64 mikrosecond, sama dengan 312,5 garis. Jadi, jumlah garis-garis pemayaran horizontal di dalam sebuah medan adalah setengah dari jumlah 625 garis untuk sebuah kerangka lengkap, sebab satu medan mengandung setiap garis lainnya. Dalam setiap frame vertikal yang terdiri dari 625 frame horizontal, seperti ini ada 14 frame horizontal atau terdiri dari 7 pasangan garis ganjil dan genap yang dibayarkan bergantian, yaitu 78 per 79, 156 per 157, 234 per 235, 312 per 313, 390 per 391, 468 per 469, 546 per 547. Selain bentuk gambar di atas, dapat pula gambar sinyal yang lain yang merupakan bentuk frame mayoritas dalam setiap frame vertikal, karena frame-frame ini yang membentuk warna latar belakang yaitu abu-abu, sehingga dalam sebuah frame vertikal, selain bentuk frame-frame horizontal pada nomor garis 78 per 79, 156 per 157, 134 per 235, 312 per 313, 390 per 391,
468/469, 546/547. Gambar 4 adalah gambar yang mewakili sebuah frame horizontal. Garis-garis horizontal dengan tegangan terbesar pada gambar adalah garis horizontal yang berjajar pada layar televisi. Dengan referensi tegangan 0 volt adalah tegangan ujung sinyal sinkronisasi, maka tegangan putih adalah 0,9 volt yang diperoleh dari perhitungan 200 kali 4,5 sama dengan 900 mV. Pada gambar 5 adalah gambar yang mewakili sebuah frame horizontal. Garis-garis horizontal pada gambar adalah garis horizontal yang berjajar dari atas ke bawah pada layar televisi yang merupakan background berwarna abu-abu. Dengan referensi tegangan 0 volt adalah tegangan ujung sinyal sinkronisasi, maka tegangan abu-abu adalah 0,7 volt yang diperoleh dari perhitungan 200 dikali 3,5 itu 700 mV.